Nah pemirsa, terima kasih masih bersama-sama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan, hanya di Televisi Republik Indonesia, Kidalang. Tadi ada satu petikan cerita di mana Sri Rama hampir saja tidak sabar mengeluarkan keris saktinya mau mengeringkan laut. Wah itu kan sebetulnya sebuah tindakan frustasi ya. Apa jadi istilahnya lebih adalah menyelesaikan masalah kita bikin crash program, gitu toh. Nah tapi kemudian justru ada ide bikin jembatan itu. Itu ide datang dari Dewanya Laut. Nah, Betara Baruna berarti. Betara Baruna. Jadi dia begitu dia emosi kesannya kan sebetulnya dia mau jalan pintas instan. Jadi Wibisana dengan kesaktiannya akan membuat jembatan yang fata morgana. Iya. Tapi si Kapi Sugriwa, waduh nggak, jangan-jangan ntar pasukan saya tengah-tengah ambrol nih. Gunawan kan pembelotan dari Alengko itu. Iya. Dia membuat jalan, saya bisa membuat hujan kan itu dengan Iya. hujan. Tapi betul dicoba si Anoman dari udara ambrol kan gitu. Emosi, waduh. Ya akhirnya dikasih tahu. Sebetulnya pusakanya Gua Wijaya itu bisa tancapan laut, bisa asat itu bisa kering. Tapi akhirnya ini kan zaman ramah lingkungan sekarang itu. Baruna data. Jangan begitu. Sekarang tak kasih cara gimana. Dengan kekuatanmu, rakyatmu itu, kamu membangun satu visi yang jelas, timing yang tepat, mesti bisa. Nah itu menunjukkan kesetiaan rakyatmu, cipto, karso, dan karyo. Nah kan begitu. Akhirnya dengan kekuatan bisa membangun, didukung oleh rakyat sepenuhnya. Jadi waktu out of the box di sini tidak boleh instan, harus ada dengan proses dan melibatkan semua masyarakat. Yes, saya setuju. Gitu. Iya. Pak Indria, kalau begitu, ini coba kita belajar berpikir seperti seorang cendekiawan. Apakah banjir di Jakarta bisa diselesaikan dengan memindahkan ibu kota? Saya kira tidak bisa hanya memindahkan ibu kota. Jadi ada persoalan-persoalan yang memang alamiah satu pihak, ya kan. Pertumbuhan penduduk, penggundulan, jadi air yang masuk Jakarta lebih banyak dibandingkan air keluar, apalagi kalau air laut pasang dengan perubahan iklim segala macam gitu ya. Ini perhitungan-perhitungan dari mereka yang secara teknis memahami itu. Tapi ada persoalan-persoalan manusia juga. Bagaimana semua orang harus disiplin untuk menjaga lingkungannya. Nah, kalau tidak disiplin dan menyerahkan pada pemerintah terus, tidak akan terjadi. Mungkin jangka pendek ibu kota pindah bisa, tetapi karena Jakarta adalah pusat segalanya, sampai sekarang bisnis ya, mungkin ibu kota itu hanya ya seperti Canberra itu kecil. Tetapi kesibukan tetap di Sydney. Gitu. Nah, Australia punya Sydney yang hanya 4 juta. Ya, Indonesia punya Jakarta yang tiap tahun bertambah. Jadi kalau pendekatan-pendekatan yang incremental, gradual itu agak sulit. Gitu. Memang harus radikal. Ada terobosan? Ada terobosan, harus. Ya, terobosannya itu apa? Ya, yang mulai disadari sekarang misalnya sumber air Jakarta itu di bawah, ya itu di atas. Bagaimana mengendalikan air yang dari sana sehingga tidak lari ke Jakarta, semuanya gitu. Jadi harus ada upaya-upaya di luar Jakarta untuk membagi itu. Jakarta biar dibuat banjir kanal timur sekarang, tapi mungkin 3 tahun lagi akan dangkal karena pendangkalan dan apalagi proyek untuk itu tidak ada misalnya. Jadi ketika kampanye serahkan pada ahlinya yang sekarang jadi gubernur terpilih, mungkin rakyat masih percaya dengan itu. Tapi ahli apa setelah kelihatan tidak ada solusi-solusi yang radikal itu. Jadi saya kira tidak bisa diselesaikan hanya oleh Jakarta. Penyelesaian gradual out of the box bagaimanapun itu kadang-kadang justru yang nggak sabar tuh rakyatnya. Nah, mumpung ada wakil rakyat gitu loh. Rakyat kan pengennya sebetulnya udah bikin aja, udah terobos aja apa gitu. Saya sih berharap gitu ya pemirsa Kidalang gitu, bahwa wakil rakyat akan menjadi jembatan pengertian ya, antara kita rakyat dengan para pembuat keputusan di atas sana gitu. Gimana nih?
Ya sebenarnya gini, jadi saya ingin bicara sedikit soal bencana di tanah air ya. Bencana di tanah air ini sesungguhnya memang Indonesia ini dikepung sama yang disebut bencana. Hanya Kalimantan yang aman dari bencana. Nah, bencana ini sendiri. Karena bentuknya kayak semar. Iya, Semar iya. nggak pernah bawa bencana loh. Nah, bencana ini sendiri kita bagi dua penyebab utama. Ini karena alam dan karena memang perilaku manusia di dalam mengelola alam ini yang tidak sehat, tidak betul, dan tidak benar. Nah, dalam konteks ini, khususnya kita, pemerintah mestinya sejak awal memang berpihak pada apa yang disebut sensitif terhadap bencana. Iya. Itu tidak ada selama ini. Lemah. Anggaran untuk penanggulangan bencana kecil. Anggaran Lemah. untuk Maaf, saya potong sedikit supaya kita lebih jelas. Lemah secara mitigasi atau lemah secara edukasi kepada masyarakat untuk siap menghadapi Ya. bencana? terutama mitigasi. Mitigasi itu artinya pengurangan terhadap reduksi Dampak. terhadap dampak-dampak yang akan timbul jika terjadi bencana. Sebenarnya di Simelu, Aceh, itu ada wisdom itu, kearifan lokal yang kalau mereka melihat air turun, dangkal, tiba-tiba kering, itu berarti akan terjadi tsunami. Mereka mengungsi, makanya ketika tsunami tidak terjadi apa-apa. Bagi mereka, aman mereka, selamat semua. Nah, kita ingin sebenarnya Jakarta itu dipadukan pada kesadaran masyarakat, di satu sisi, penataan alam dalam konteks Bogor dan sekitarnya ini harus terintegrasi manajemennya, penataan ruangnya, termasuk Jakarta. Yang ketiga soal kepemimpinan. Problemnya saya lihat di Jakarta ini, sudah tidak boleh dibangun mall, di situ dibangun mall. Tata ruangnya sudah gak karu-karuan. Akhirnya terjadilah banjir seperti hari ini yang akibatnya lebih jauh kerusakannya daripada investasi yang selama ini dibangun. Termasuk investasi mall, termasuk investasi hal-hal yang tidak perlu dibangun dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya memang ke depan harus diperbaiki dan harus ada upaya-upaya khusus. Saya kira gaya Pak Sutioso, saya mohon maaf, bukan membandingkan antar gubernur. Itu dalam konteks ini saya agak memberi ruang dukungan. Karena dia bilang ini dikeruk. Jangan tidak dikeruk, kalau tidak dikeruk berbahaya misalnya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang berbeda di sisi lain ya. Tapi butuh pemimpin kuat Jakarta itu. Soal pindah tidaknya ibu kota itu soal lain menurut saya. Kalau mau pindah silakan, tetapi Jakarta pun tidak boleh banjir ketika dia tidak menjadi ibu kota. Betul. Iya kan? Menyangkut apa yang disampaikan sama Mas Abdul Kadim tadi, ada yang namanya kepemimpinan untuk membuat sebuah terobosan. Nah, yang saya khawatir gini loh, Kidalang, kalau saya jadi gubernur, kan saya tahu kepemimpinan saya itu ada masa expire-nya, maksimum 2 kali masa jabatan. Jangan-jangan saya berpikirnya gini nanti kalau saya jadi gubernur. Waktu saya maksimum 10 tahun, nah 10 tahun ini udahlah, kerjain apa yang saya kerjain aja, keputusan yang penting saya kelihatannya bagus. Setelah itu ya urusan pengganti saya, jadi yang penting saya kelihatan bagus kan gitu. Nah, gimana melihat permasalahan ini, karena untuk membuat sebuah terobosan yang bisa berdampak jangka panjang, kadang-kadang ya hari ini saya bikin ya hasilnya nanti pengganti saya yang nikmatin, itu gimana? Ya, saya mungkin perlu tekankan, saya bukan ahlinya, ya kan? Saya wartawan yang menyarikan pendapat para ahli seperti Pak Indria, mungkin dari anggota DPR. Ini jangan-jangan lebih ahli ya? Pasti lebih ahli. Kalau mau nyari ikan itu pasti lebih ahli. Namanya juga intisari ya. Masih ada. Tapi begini, kalau dari pengamatan saya, ahli aja ternyata nggak cukup. Jadi diperlukan dalam bahasa Inggrisnya guts atau nyali ya. Nyali, betul. Jadi sebetulnya gubernur kita ini yang kita cinta ini sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, itu tahu. Cuman mungkin nggak tahu ada masalah di mana gitu, sehingga dia nggak punya nyali untuk melakukannya, ya kan? Dia tahu bahwa banjir itu mestinya bagaimana penanganannya. Dan sebetulnya di Jakarta kan banjir, traffic, lalu lintas, sama sampah itu 3 hal yang mungkin Gak pernah gubernur selesai. siapapun susah. Penyakit rutin. Dan sebetulnya menurut saya ya, penyelesaian itu harus melibatkan pemerintah pusat. Tadi mengkut Mas Karding ya, saya setuju ide Pak Sutioso, lagi bukan membandingkan, bahwa ide
megapolitan itu menurut saya cukup layak untuk dipertimbangkan lagi gitu. Nah, tapi pemerintah pusat nggak setuju. Nah itu perlu dipertimbangkan lah, paling tidak didiskusikan. Nah nanti mungkin tugasnya Mas Karding lah ya untuk membahas lagi misalnya. Karena kalau hanya gubernurnya saja, sementara masalahnya ada di Puncak dan di Bogor, nah, kan tidak selesai juga. Iya. Nah, melihat sebuah permasalahan sebelum kita buat terobosan, tampaknya harus ada pandangan dari atas dulu, helikopter view dulu. Iya toh, lihat dulu masalahnya seperti apa, baru bikin terobosan. Nah, ini berpikir secara out of the box semangatnya bagus. Tapi kalau semangatnya menjadi sebuah tindakan serampangan, repot juga bos. Ya, nah bagaimanakah kita bisa belajar untuk melihat dulu permasalahan secara menyeluruh, helikopter view, lalu baru kita bikin terobosan. Banyak timingnya, banyak faktornya, banyak ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dalam waktu singkat nanti. Jangan kemana-mana, karena Sarwo Sarwi Perdagangan Indonesia akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana. Pemirsa, kita masih ada di Sarwo Sarwi Pedalangan ya, dan kita masih berusaha mencari tahu sebetulnya berpikir out of the box itu kan cuma enak ngomongnya, melaksanakannya susah setengah mati loh ini. Pak Indra Samego, kira-kira apa sih kunciannya nih yang mesti kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah pemikiran yang out of the box? Jadi tadi Anda sudah singgung sebetulnya soal apa yang disebut sebagai manajemen pemerintahan itu. Jadi membuat keputusan itu tidak overnight, tidak ujuk-ujuk, tetapi harus dengan perencanaan. Kemudian implementasinya, evaluasi. Bukan nunggu wangsit ya? Oh tidak, tapi itulah manajemen. Sehingga menurut saya untuk menjadi seorang gubernur itu tidak diperlukan keahlian teknis. Teknis itu serahkan pada ahlinya. Mereka yang teknis saja. Gubernur adalah manajer, CEO lah gitu kira, kayak si Kidalang itu. CEO, dia memobilisasi semua sumber daya yang ada di situ. Itu yang diperlukan. Nah, hanya masalahnya karena kampanye kita. Jadi seolah-olah memilih orang yang pandai akan bisa menyelesaikan masalah. Padahal gubernur apalagi di Indonesia itu hanya bagian dari pemerintahan, walaupun itu Jakarta. Jadi kalau kita bicara mengenai out of the box, memang kita jangan bicara business as usual gitu ya, tetapi melakukan suatu terobosan-terobosan dalam mengatasi persoalan di kita. Ya, apalagi tadi sudah disebutkan, Jakarta itu selalu rutin menghadapi 3 persoalan, ada sampah, ada banjir, ada traffic jam, lalu lintas gitu ya. Yang semuanya sekarang sudah mulai terbuka bahwa ada pikiran-pikiran untuk memindahkan. Nah, yang saya katakan, saya tidak yakin kalau dipindahkan ibu kotanya, tetapi pusat bisnis masih di Jakarta, gitu. Karena mestinya ada desentralisasi kegiatan bisnis. Tidak hanya di Jakarta. Anda bisa bayangkan kalau naik mobil dari sini ke Jawa Timur saja, isinya mobil besar-besar, semuanya ke Jakarta. Nanti balik lagi ke daerah, kembali ke Jakarta lagi. Coba di negara lain, di Amerika, di Malaysia, di Australia, di Eropa itu ada desentralisasi, ada pembangunan-pembangunan di wilayah itu. Sehingga misalnya orang di Jawa Timur tidak harus ke Jakarta. Mencari besi ya cukup di Surabaya. Mencari kebutuhan sembako gitu ya. Demikian juga di provinsi yang lain. Baru itu akan mengurangi beban Jakarta. Selama sentralisasi seperti sekarang, saya nggak yakin itu teratasi. Siapapun juga. Walaupun Sutioso misalnya jadi gubernur lagi, tetap saja. Karena makin banyak orang mengharapkan hidup di Jakarta. Jakarta satu-satunya tumpuan. Saya pikir sebuah pemikiran out of the box yang kita lupakan ya, desentralisasi. Iya. Karena semangat desentralisasi adalah pemerataan. Oke, yuk kita sekarang kerangka out of the box adalah berpikir desentralisasi. Mungkin nggak? Mungkin, pasti mungkin. Cuman susah apa gampang itu loh? Ya persoalannya otonomi di Indonesia ini kan sebenarnya desentralisasi niatnya, ya. Persoalannya ini tidak bisa dilaksanakan secara baik dan tepat. Artinya efeknya kecil. Ya. Harusnya otonomi ini memindahkan sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber sosial di daerah itu
Ya. Sehingga masyarakatnya mandiri tidak perlu lagi ke Jakarta. Ah. Itu niat awal substansi daripada otonomi. Oleh karena itu kita harus mendorong betul bagaimana otonomi sesuai dengan tracknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira soal Jakarta ini kalau ada keinginan bersama, terutama pemerintah pusat dan daerah sekitarnya dan Jakarta, untuk mencoba menata kembali Jakarta ini tentu dengan perencanaan mereka sudah punya, pemetaan masalah mereka sudah punya. Ini soal kemauan dan keberanian. Nah, soal kemauan dan keberanian ini dua hal yang saya kira harus dilakukan untuk kita berpihak pada keadaan Jakarta. Kalau tidak, kita akan terus-menerus begini dan tiap tahun itu terjadi, Pak. Dan akan menular saya pikir. Akan menular ke daerah-daerah lain. Semarang kemarin sudah kena, kampung saya. Kemudian di beberapa daerah juga sudah kena seperti itu. Karena memang tata ruang tidak pernah konsisten. Perilaku pemberian izin terhadap segala macam pendirian bangunan juga tidak pernah konsisten. Ini soal keberpihakan, Pak. Ini soal keberanian. Keberpihakan atau ketidakberanian menghadapi appetite investor. Mas Riyadi mungkin bisa kasih pandangan sama kita. Karena yang namanya investor kan punya selera, punya appetite. Ketika peraturan terlalu ketat sini, udah saya nggak mau investasi sini deh, saya pindah ke tempat lain deh, investasinya deh. Itu juga harganya mahal loh. Ya. Kalau itu masih bagus. Gimana Mas? Kalau kita nggak bisa melarang orang berinvestasi di Jakarta, kita juga nggak bisa melarang orang datang ke Jakarta. Iya. Jadi menurut saya sih sebetulnya yang dilakukan pemerintah ataupun dengan DPR dengan desentralisasi cukup besar yang dilakukan ya. Dari yang dulu sangat sentralistik sekarang sangat decentralized. Itu sih diakui oleh semua pihak ya. Nah, kenapa Jakarta tetap menjadi center atau menarik banyak orang? Memang Jakarta sangat menarik. Perputaran uang masih besar. Tapi mungkin bisa diciptakan suatu model insentif and disinsentif ya istilahnya. Jadi misalnya orang ke Jakarta menjadi tidak suka, misalnya ya, parkir dibuat mahal, contoh ini. Iya. Jadi itu membuat orang discourage orang untuk memakai mobil datang ke Jakarta. Saya tinggal di Tangerang, tapi saya kan termasuk yang membanjiri Jakarta dengan mobil kan, ya kan? Tapi kalau parkirnya mahal, saya mungkin berpikir dua kali. Iya, iya. Jadi mungkin perlu diciptakan istilahnya tuh market mechanism ya, mekanisme pasar sehingga tidak melarang orang untuk datang ke Jakarta, tapi membuat orang berpikir dua kali. Ya, itu pemikiran yang out of the box. Tapi tantangan berikutnya adalah out of the box seperti itu biasanya menghadapi tantangan pemikiran mainstream. Pak Indria gimana? Ya, saya sebetulnya orang yang juga tidak setuju dengan pendekatan yang represif semacam itu. Melarang orang Jakarta tidak boleh, tetapi parkir dinaikkan, nggak masuk akal. Parkir di Jakarta itu mahalnya bukan. Udah setelah itu dipungut juga oleh preman parkir. Dan di Jakarta itu mahal sebetulnya. Tetapi gara-gara parkir naik segala macam, ada saja orang cari akal supaya bisa bayar parkir. Itu yang terjadi. Sehingga saya tetap kalau bicara out of the box ini adalah pemindahan gula itu. Jadi jangan hanya memindahkan manusianya, tapi gulanya pindah ke banyak wilayah-wilayah yang dulu ada zamannya Pak Habibie kalau nggak salah ide-ide untuk membuat kawasan daerah andalan gitu, kadal-kadal gitu ya di banyak. Tetapi tidak konsisten, tidak diwujudkan. Itu yang saya bilang bukan hanya perencanaan yang bagus, tapi perwujudannya. Jadi Anda pergi ke Malaysia saja, negara tetangga. Setiap negara bagian itu memiliki pusat-pusat pertumbuhan sendiri. Jadi tidak tergantung dalam hal bisnis itu ke Kuala Lumpur. Nah di sini kan tidak, semuanya tergantung. Karena 80% uang beredar di Jakarta. Kenapa 80%? Karena tidak dibagi ke daerah. Gulanya di Jakarta. Nah, gulanya Jakarta yang disebut insentif tadi tidak diberikan kepada orang yang mau invest di sana. Jadi zaman Orde Baru dulu ada trilogi pembangunan itu juga hanya pada level retorika. Ya kan? Praksisnya tidak terjadi. Jadi sampai sekarang belum ada pikiran itu. Kalaupun misalnya otonomi daerah, ya selalu khawatir pada munculnya kekuatan-kekuatan sentrifugal di sana, ya, yang akan mengganggu integrasi nasional. Raja-raja kecil. Khawatir itu. Ya, tapi belum dilakukan menurut saya. Berpikir out of the box itu salah satu tantangannya adalah gini. Ini menyangkut
keluhan beberapa temen lama. Kamu inget si temen kita itu nggak? Kenapa emang? Dulu waktu zaman sekolah sampai dia jadi orang pergerakan ya. Asik banget anaknya. Tapi sekarang udah pegang jabatan, udah inbox, gitu ya. Wah, beda banget orangnya. Iya. Gimana Mas? Iya, memang kekuasaan itu cenderung korup ya, cenderung memperdaya kalau kita tidak kuat. Itu memang kenyataan faktanya begitu. Oleh karena itu dibutuhkan kontrol, ya, dibutuhkan kontrol, kemudian dibutuhkan juga integritas dari seorang pemimpin atau seorang pelayan masyarakat yang betul-betul ingin melayani masyarakatnya secara jujur, secara baik, mau berkorban untuk masyarakatnya. Jadi itulah apa namanya, tidak boleh juga integritas saja tanpa kontrol yang kuat. Oleh karena itu Twitter apa semua dari semua masyarakat media ini saya kira harus menjadi bagian belajar kita sebagai pelayan-pelayan masyarakat ini agar memperbaiki diri terus. Tapi yang susah itu kalau sudah dikritik, sudah diberi masukan tapi mengulang lagi dan lebih parah. Nah, ini saya kira namanya ndablek, kalau Jawanya itu ndablek ya Pak Kidalang ya. Oleh karena itu yang saya kira harus kita perbaiki ke depan. Jadi Kidalang, out of the box ini mindset atau mental set? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Sebetulnya jadi problem itu kalau out of the box saat ini kita kembali ke KB aja itu. Karena permasalahan di sini kebanyakan kurang. Jadi keluarga berencana dan urbanisasi tadi bukan dilarang tapi diciptakan daerah penyangga. Misalnya kalau penyangga di sini Kerawang, terus apa itu di Cilegon, ciptakan industri. Jangan jauh-jauh ke Kalimantan, Mas. Kalimantan infrastrukturnya mahal nanti. Jadi daerah penyangga dibuat, gulanya dipindah dikit-dikit gitu loh. Ya. Nah di situ. Oke. Jadi mungkin kalau dalam konteks keluarga berencana bisa dikatakan bahwa bikin anak nggak cuma enak di Jakarta loh, di luar Jakarta juga sama enak. Iya. Jauh lebih enak lagi ya. Iya. Oh, itu pengalaman. Nah, ini ketika memindahkan gula-gula ini, oke lah kita sepakatnya yuk kita pindahin gula ya. Tapi ada dua pendapat nih. Kalau Kidalang tadi bilang pindahinnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Gradually. Ya. Nah, kalau saya menangkap, tapi correct me if I'm wrong, Ya. dari Pak Indria tadi gulanya pindahin sekalian. Out of the box itu artinya lebih radikal. Kalau gradual itu nanti lebih, misalnya teorinya transmigrasi adalah memindahkan manusia dari Jawa ke tempat lain. Secara gradual. Tapi kenyataannya setelah seorang itu sukses di sana, kemudian punya anak, keluarga, dan anaknya sekolah sampai perguruan tinggi, semuanya jadi, nah istilah jadi kan sarjana semua, nggak mau kerja di sana, balik lagi ke sini lagi. Jadi lebih banyak yang in daripada yang out. Ini persoalannya. Jadi kalau gradual saja, ya dimakan oleh waktu. Dimakan oleh waktu. Membuat sebuah keputusan itu memang taruhannya selalu waktu, ya kan? Mas Riyadi mungkin bisa ngasih pandangan sama kita. Bagaimana sebetulnya kita ngakali waktu ini? Karena kembali ke pertanyaan saya tadi, kekuasaan, kepemimpinan ada expired date-nya. Sebetulnya kalau dari sisi kita ya, government ya, mereka punya tool yang budget. Sekarang sebetulnya lumayan besar, ada 30% yang didaerahkan ya. Mungkin kalau mau seperti Pak Indria Jess yang sarankan, yang lebih besar lagi. Saya nggak tahu, mungkin Mas Kading bisa pelajari apakah masih mungkin memperbesar alokasi ke daerah. Itu kan jelas, nyata gitu. Yang kedua tentu membuat policy bagaimana daerah itu atraktif untuk investor. Mungkin dengan tax policy atau dengan apalah yang bisa membuat investor mau ke sana. Mungkin berbagai fasilitas dikasih aja. Saya kira memang satu hal yang pasti dalam menghadapi masalah di kota Jakarta ini adalah bahwa Jakarta sebagai pabrik gula itu tidak pernah berhenti menarik ya dan memproduksi dan menarik banyak sekali semut. Walaupun semutnya dipindahin, kalau pabrik gulanya nggak dipindahin ya semutnya balik lagi gitu. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah apakah akan gradual, apakah akan sekaligus. Nah, itu juga sangat tergantung kepada bagaimana kita memanage waktu yang ada. Itu saya pikir sih bisa jadi bekal yang bagus sekali untuk para pemimpin kita
seperti ini saya banyak berharap dari Mas Kading nih, Amin. bahwa para pemimpin kita nanti akan bisa betul-betul menjawab tantangan waktu dan tantangan zaman, bagaimana sebetulnya berpikir out of the box sehingga mereka nggak keasikan di dalam. Kalau udah di dalam, hidup dalam sebuah buffer gitu, ada masalah ya bumperku yang akan menghadapi, bukan aku gitu loh. Terima kasih sudah bersama-sama Terima dengan kasih, kita. Mas Farhan. Terima kasih Pak India, terima kasih Mas Riyadi. Terima kasih. Kidalang. Jadi kalau dalam dunia pewayangan, kalau tadi ceritanya Rama Tambak itu nyari sesuatu terobosan out of the box gitu. Satu pertanyaan terakhir dari saya nih. Resiko ada kan? Pasti ada, resiko ada. Lah kalau Rama enak ditakdirkan untuk bisa menang. Oke. Tapi kalau kita kan kita nggak pernah tahu takdir kita. Lah bagaimana cara menghadapi resiko? Resiko itu bisa diminimize dengan cara semakin banyak informasi yang kita dapatkan itu buat analisa. Nah, kita dengan out of the box ini itu lebih banyak mudaratnya atau lebih manfaatnya kan begitu. Itu seperti yang dijelaskan Rama. Saya bikin jembatan itu bukan hal yang gratis, itu juga mengorbankan Tidak mudah. dan tidak mudah. Itu di situ sudah terdapat konflik antara monyet dengan monyet pasukan sendiri curiga. Itu antara Anoman dan Sugriwa antara Anoman dengan si Anggota tadi udah curiga. Udah bentrok. Udah bentrok duluan. Rebutan proyek. Proyek juga kan gitu. Jadi setiap itu ada suatu pengorbanan gitu Mas. Ya, ya betul. Dan saya pikir masalah resiko ini bagaimanapun juga nanti harus bisa dipikirkan seperti yang disampaikan sama Mas Riyadi tadi, bahwa dibutuhkan sebuah guts atau nyali dari seorang pemimpin ketika informasi sudah lengkap, ada maslahat, ada mudarat, nah tinggal nyali ini yang mengatakan mana mau tak ambil gitu ya. Oke, mudah-mudahan obrolan singkat ini memberi manfaat pada kita semua. Sekali lagi terima kasih telah bersama-sama dengan kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.